Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak kelas 8 ya, kita kembali di semester genap, semester yang kedua ini. Kita sudah masuk di bab yang pertama, yaitu bab yang ke-6 kalau secara urutan dari kelas 8 ya. Jadi bab yang ke-6 menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan teorema Pythagoras ya. Jadi di pembahasan pertemuan kita kali ini tentang mengenai bab teorema Pythagoras tidak selama dengan bab-bab sebelumnya ya, kita membutuhkan waktu banyak. Tapi untuk teorema Pythagoras ini kita mengambil waktu untuk 3 kali pertemuan ya. 3 kali pertemuan, apakah itu tatap muka, secara langsung ataupun tugas. Jadi pertemuan pertama nanti kita pengenalan mengenai apa itu Pythagoras ya, apa itu teorema Pythagoras. Kemudian yang kedua mengenai triple Pythagoras ya. Jadi bilangan-bilangan yang masuk dalam triple Pythagoras. Dan yang terakhir adalah aplikasi atau penerapan dari teorema Pythagoras gitu. Baik, saya awali ya. Jadi untuk yang pertama mengenai Pythagoras ini gitu kan ya, sambil bisa dilihat nanti modulnya. Di modul itu menjelaskan di bab di halaman yang pertama ya, di halaman yang pertama mengenai Pythagoras. Di sana dikaitkan bahwa teorema Pythagoras ini berhubungan dengan sebuah bangun datar yang kita kenal memiliki 3 sisi ya, yaitu segitiga. Tapi secara khusus Pythagoras ini berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Jadi yang ada satu sudut di segitiga tersebut yang membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus ya. Segitiga siku-siku. Jadi Pythagoras ini mengatakan bahwa, jadi Pythagoras ini nama ahli ya, ahli Yunani sana ya. Jadi mengatakan bahwa di panjang dari segitiga siku-siku ini memiliki keunikan ya. Keunikan tersebut dihubungkan karena penemunya Pythagoras, maka diberi nama teorema Pythagoras. Oke, saya ambil satu contoh segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga siku-siku seperti yang saya sampaikan tadi, dia memiliki satu sudut 90 derajat. Kita ketahui sendiri total sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi nggak mungkin dua sudut besarnya 90 derajat dimiliki oleh dua segitiga. Jadi pasti salah satunya saja. Ya, macam-macam modelnya ya. Yang jelas ada satu sudut 90 derajat. Model dari segitiga siku-siku ini. Apakah sisinya ini sama? Kalau seperti ini disebut segitiga siku-siku sama kaki, ataupun tidak. Jadi beda antara panjangnya yang sebelah sini dan sebelah sana. Tetap labelnya adalah syaratnya adalah segitiga siku-siku saja. Nah, misalkan segitiga siku ini diberi nama segitiga A, B, dan C. Ya, kita kenalkan dulu istilah-istilahnya di segitiga siku-siku ini. Jadi sisi yang berada di hadapan sudut 90 derajat ya. Jadi ini sudut 90 derajat, hadapannya ini, tepat di depannya maksudnya, disebut sebagai sisi miring. Jadi sisi yang berada tepat di hadapan sudut 90 derajat disebut sisi miring. Atau ada beberapa sumber yang menyebutkan dia diberi nama hipotenusa itu ya. Ya, artinya sama, sisi miring. Jadi kita kenalkan bagian-bagiannya, yaitu sisi miring. Kemudian yang sebelah yang lainnya disebut, jadi yang lainnya itu yang mana? Yang dua ini. Nah, kita sebut sebagai sisi siku-siku. Ya, jadi dua sisi selain sisi miring disebut sisi siku-siku. Ya, untuk segitiga siku-siku. Nah, setelah kita mengetahui istilah-istilahnya, jadi si Pythagoras ini mengatakan bahwa sisi miring kuadrat ya, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Saya ulangi lagi, sisi miring kuadrat
itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kalau dituliskan, ya kita ketahui sisi miringnya sebagai contoh di sini segitiga ABC, sisi miringnya adalah BC ya, atau CB sama saja, BC ataupun CB sama. Jadi Pythagoras mengatakan sisi miring kuadrat atau BC kuadrat ini sama dengan jumlah kuadrat. Jadi jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Sisi sikunya ada dua ya. Sisi siku-sikunya ada dua, yaitu AC dan AB. Ataupun CA dan BA sama saja, terserah ya. AC dan AB. Sehingga kalau misalkan kita pilih AC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Ya, jadi Pythagoras itu mengatakan seperti ini di sebuah teoremanya ya. Jadi kalau teorema itu ya, istilah-istilah di matematika, kalau teorema itu perlu dibuktikan kebenarannya. Berarti nggak pasti benar gitu kan ya. Jangan langsung percaya, tapi perlu dibuktikan kebenarannya. Itu nanti tugas kalian ya. Ya, teorema Pythagoras mengatakan bahwa sisi miring kuadrat BC kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat ya dari kedua sisi siku-sikunya. Ya, salah satu hal yang kita buktikan nanti bisa dilukiskan di rumah ya. Silahkan buat segitiga siku-siku dengan panjang sisi ya. Sisi siku-sikunya adalah 3, yang AC ini panjangnya 3 cm. Ya, silahkan dibuat di rumah ya. 3 cm, dicoba maksudnya dibuktikan apakah betul teorema Pythagoras ini 3 cm, 4 cm. Maka sisi miringnya ini pastilah 5 cm. Ya, dari mana ini ya? Ya dari si Pythagoras ini. Nanti kita coba. Ya, tugas yang kedua adalah silahkan dibuat sebuah segitiga siku-siku yang panjangnya yang AC ini ya 6 cm. Ya, jadi ceritanya kalian lukiskan ya. Di sebelah sini lukis AC dan AB. Jadi nanti ini otomatis ya, otomatis atau pasti panjangnya 5 cm. Jadi yang perlu kalian ukur adalah 3 cm ini dan 4 cm ya. Silahkan dilukiskan ini dulu, kemudian silahkan setelah sisi AC dan AB selesai atau jadi, tinggal dihubungkan BC-nya. Pasti panjangnya adalah 5 cm. Ya, selain itu ada lagi ya. Jadi misalkan kalian buat lagi, misalkan sebelah sini kalian lukis 6 cm misalkan, sepanjang 6 cm, yang sebelah sini dilukiskan sepanjang 8 cm, maka secara otomatis sisi miringnya adalah 10 cm. Jadi ini nggak perlu dipas-paskan, nggak perlu diukur-ukur lagi. Jadi hanya 6 cm ini dan 8 cm ini yang dilukiskan ya. Sehingga sisi miringnya ini otomatis akan menjadi 10 cm. Karena berlaku teorema Pythagoras tadi. Ya, saya beri 2 contoh nih ya, jadi silahkan dilukiskan di masing-masing. Jadi tas pertama ya. Tas pertama nanti ini silahkan dicoba ya. Dilukiskan, melukis 2 segitiga ini ya, 3, 4 otomatis 5, kemudian 6, 8 otomatis akan 10. Nah sekarang kita coba mengerjakan bagaimana membuktikan besar sisi dari atau panjang sisi dari segitiga siku-siku itu sendiri. Ya, jadi sudah saya sediakan contohnya ada di modul halaman 4 ya, bisa dicek. Ada di modul halaman 4 ya, modul halaman 4 latihan X, Y, Z ya. Jadi latihan X, Y, Z, modul halaman 4 latihan X, Y, Z ya. Ya, saya beri contoh di sana yang nomor 1, bagian nomor 1 ya. Kebetulan ya, sama dengan tugas kita yang menuliskan ini tadi. Ya, diketahui di sana sebuah segitiga ya. Ya, fokus ke tabel yang pertama, tabel yang nomor 1 maksudnya. Ya. Segitiga tersebut diberi nama segitiga A, B,
dan A, B, dan C. Diketahui panjangnya AC adalah 10, kemudian panjangnya AB adalah 6. Pertanyaannya adalah panjang BC ini berapa? Ya, panjang sisi BC ini berapa? Ya, kita bisa menerapkan atau menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan panjangnya BC. Ya, tanpa harus mengukur maksudnya ya, kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan sisi miringnya. Maka tabel yang kedua saya minta gini kan ya, saya buat live table gini. Jadi ada segitiganya, kemudian yang sebelah sini ada keterangan sisi miring ya. Saya minta untuk menemukan sisi miringnya dulu. Jadi sudah saya jelaskan bahwa sisi miring itu adalah sisi yang letaknya adalah di depan sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku adalah sisi AC, maka sisi miringnya adalah AC. Kenapa penting untuk menemukan seperti ini? Karena ada beberapa segitiga itu yang hadapnya nggak teratur seperti ini ya. Seperti contoh nomor 3. Ya, seperti contoh nomor 3. Jadi nggak mesti sisi miring itu posisinya miring, nggak ya. Bisa jadi dia datar, bisa jadi dia tegak gitu kan ya. Yang jelas clue-nya adalah sisi miring itu letaknya adalah di depan sudut siku-siku. Di depan sudut siku-siku. Seperti contoh nomor 3 ya. Jadi nggak mesti miring. Nomor 1 sisi miringnya adalah AC. Kenapa penting menentukan sisi miring? Karena konsepnya Pythagoras adalah berangkat dari sisi miringnya. Setelah tahu AC, maka rumusnya adalah, jadi saya beri label ya di kolom yang ketiga, konsep Pythagoras ya. Di modul halaman 4 ya. Maka sisi miring kuadrat ya, kita tulis saja langsung berangkat dari sisi miring. AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Sisi yang lain ya, atau sisi siku-siku ya. Sehingga AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat seperti yang saya tuliskan di modul. Boleh kalian tuliskan BC kuadrat tambah AB kuadrat, sama saja ya. Sama saja, karena sifatnya penjumlahan itu komutatif. Apa itu komutatif? Ya, dibolak-balik sama. 2 tambah 4 hasilnya akan sama dengan 4 tambah 2. Nah, setelah tahu konsep Pythagorasnya, langsung kita bubuhkan apa yang diminta, apa yang dicari di soal nomor 1 itu adalah BC. Maka kita berangkat dari yang diketahui, sehingga AC kuadrat sama dengan AB kuadrat, saya tuliskan ulang, ditambah BC kuadrat. AC kuadrat diketahui di sana panjangnya adalah 10, sehingga kalau kita inputkan dengan rumus Pythagoras ya, yang dikatakan teorema Pythagoras ini 10 kuadrat, maka akan sama dengan AB kuadrat. AB diketahui panjangnya 6 kuadrat ditambah BC. BC tuliskan BC saja karena ini yang dicari. Kita peroleh 10 kuadrat. 10 kuadrat maknanya bukan 10 kali 2, bukan 10 ditambah 2, tapi adalah 10 dikalikan 10. Begitu juga dengan 6 kuadrat, maknanya adalah 6 dikalikan 6. Hati-hati ya, 6 kuadrat artinya bukan 6 ditambah 6, tapi 6 dikali 6. 10 kuadrat sama 10 kalikan 10. Perkalian dengan bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Jadi kalau ketemu 6 pangkat 3, nanti misalkan ya, itu 6 kali 6 kali 6. Ini contoh saja. Nah, kembali ke soal, 6 kuadrat diperoleh hasilnya adalah 36 ya, 6 kali 6 tambah BC kuadrat. Kemudian dibolak-balik sama. Maksudnya dibolak-balik itu kalau saya contohkan di soal posisinya saya balik ya. Jadi yang BC kuadratnya ada di sebelah sini. Tapi sama saja ya, boleh. Ya. Yang dicari adalah BC kuadrat, maka kita perlu memindahkan si 36. Istilahnya kalau di PLSW dulu di kelas 7 ya. PLSW dulu dikenalkan istilah pindah ruas. Sehingga kita peroleh 100, karena ini positif, pindah ke ruas kiri sehingga min menjadi negatif. Min 36. Sama dengan ini positif jadi tetap BC kuadrat. Kalau ini negatif ditulis min BC kuadrat, tapi kalau positif ya tetap BC kuadrat. Kita perlu 100 kurang dengan 6 adalah 64. Ya, 100 kurang dengan 6, 64. Karena kita lazimnya yang dicari itu adalah di sebelah kiri, kalau saya tuliskan seperti ini pun artinya sama. Sama saja. Karena ini persamaan ya.
ruas kiri saya pindah ke ruas kanan, ataupun ruas kanan saya pindah ke ruas kiri. BC kuadrat sama dengan 64. Tetapi yang diminta adalah panjangnya BC, bukan BC kuadrat. Sehingga ini ada operasi baru. Mungkin yang baru tahu ya. Jadi kalau kuadrat, kebalikan dari kuadrat adalah akar kuadrat ya. Jadi kalau kita tahu tadi kebalikan positif adalah negatif, kebalikan negatif adalah positif, maka kalau kebalikan dari kuadrat, karena kita pindah ruas sehingga menjadi akar kuadrat. Akar dari 64 kayak gini. Jadi kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kanan istilahnya gitu ya. Sehingga kita peroleh BC sama dengan akar 64. Kita ketahui kalau di buat kata-kata akar 64 adalah berapakah bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 64. Kita peroleh adalah BC sama dengan 8. Nah, kita tahu, kita dicek ya, kalau 8 kuadrat itu 8 kali 8 ya, yaitu hasilnya 64. Cocok ya, karena yang kita cari adalah BC-nya saja, yaitu tanda akar yaitu ya. Misalkan ada pertanyaan akar 36, ya adalah 6 ini tadi. Karena apa? Kenapa? Karena 6 kali 6 hasilnya adalah 6 kuadrat. Akar 100 ya 10 ini tadi. Kenapa? Karena 10 kali 10 hasilnya 100. Sehingga nilai BC-nya adalah 8. Ya, sebagai latihan yang kedua nanti ya, maka latihan yang kedua adalah latihan XYZ ini. Kalau latihan yang pertama tadi adalah melukis, ya silakan dibuktikan kebenaran teorema Pythagoras tadi dengan salah satu bukti dengan kalian melukis dengan penggaris ya, mengukur beneran ya, bahwa panjangnya AC adalah 3 cm, AB 4 cm, maka otomatis BC 5 cm. Gitu kan ini ya, 6 cm, 8 cm, maka otomatis panjangnya ini 10 cm. Buktikan benernya, bener apa enggak sih 10 cm, bener apa enggak sih 5 cm gitu. Nah, tapi dengan catatan harus benar-benar tegak lurus, tepat 90 derajat. Miring sedikit atau kelebihan sebelah kiri, maka ukurannya pun berubah. Jadi 5, ataupun 4, ya 5 lebih ataupun 5 kurang jika kemiringannya tidak tepat 90 derajat, tidak tepat tegak lurus. Ini tas yang pertama, saya ingatkan kembali. Untuk tas yang kedua yang kita bahas tadi, tas yang kedua atau latihan soal tugas kalian yang kedua adalah latihan XYZ ya, latihan XYZ yang berada di modul halaman 4 sampai 5. Tugas kalian adalah di soal nomor 2 sampai 7 ya. Nomor 2 sampai nomor 7. Ini tugasnya ya. Nomor 2 sampai dengan nomor 7. Ya, ada di modul halaman 4 latihan XYZ dengan contoh yang saya sampaikan tadi. Contohnya ada di nomor 1. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan via WhatsApp, via chat. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan ya, di Sisau, di forum Sisau nanti yang dibagikan, ataupun WhatsApp nanti ya jika ada kendala fotonya, ataupun kalau sudah mentok ya, akun WhatsApp-nya diblokir misalkan, bisa via email. Ya. Ya, ini ya. Nanti akan dicantumkan kalau misalkan beberapa pengumpulan di WhatsApp ataupun email akan dicantumkan nanti alamat dan nomornya. Ya, jadi tugasnya ada 2 ya, yaitu task 1 yaitu menggambar, dan task 2 modul halaman 4 nomor 2 sampai dengan nomor 7. Oke, sekian untuk pertemuan yang pertama kali ini. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi di materi Pythagoras. Dimantapkan, dipahamkan benar ya, sebelum kita beralih ke bab-bab selanjutnya, karena di semester 2 ini insya Allah ada 10 bab. Jadi ini maaf, ada 5 bab sehingga sampai dengan bab yang ke-10. Jadi bab 6, bab 7, bab 8, bab 9 dan bab 10. Dimantapkan, dipahamkan benar khususnya di materi Pythagoras ini. Semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Saya cukupkan. Akhirul.
Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.